Kisah Istana Perempuan Setia, Patibbata Wimana. Yang terberkahi sedang berdiam di Sawathi. Di kota itu ada seorang istri yang setia. Ia hidup harmonis bersama suaminya. Ia sabar dan pandai. Ia tidak mencaci sekalipun ketika marah. Ucapannya lembut dan tulus. Ia memiliki keyakinan dan ia memberikan dana sesuai kemampuannya. Terserang oleh suatu penyakit, ia mati dan terlahir kembali di alam 33 dewa. Sisa dari cerita ini sama seperti yang telah diceritakan pada kisah istana-istana sebelumnya. Kemudian Yang Mulia Bante Mahamoggallana berkata, bangau, merak, angsa keemasan, dan burung tekukur surgawi yang bersuara merdu terbang mengitari istana yang menyenangkan ini, yang ditebari bunga berwarna-warni, sering dikunjungi para laki-laki dan perempuan. Dewi dengan keagungan yang besar, di sini engkau berdiam dengan berbagai bentuk kekuatan kesaktian. Dan para perimu ini di setiap sisi menari, menyanyi dan bersenang-senang. Engkau mencapai kemampuan kesaktian para dewa, memiliki keagungan yang besar. Tindakan jasa apakah yang telah engkau lakukan ketika terlahir sebagai manusia? Karena apakah maka keagunganmu cemerlang sedemikian rupa dan keelokanmu menyinari segala penjuru? Dewata itu, karena gembira ditanya oleh Yang Mulia Mahamoggallana, ketika diberi pertanyaan menjelaskan perbuatan apa yang menghasilkan buah itu. Ketika saya terlahir sebagai manusia, di antara manusia, saya merupakan istri yang setia, karena tidak memikirkan laki-laki lain. Bagaikan seorang ibu yang melindungi anaknya. Saya tidak mengucapkan kata-kata kasar sekalipun ketika saya marah. Kokoh dalam kebenaran, terbebas dari ucapan salah, bergembira dalam memberi, bersifat simpatik. Dengan pikiran penuh keyakinan dan dengan penuh hormat, saya memberikan baik makanan maupun minuman, pemberian yang melimpah. Karena inilah, maka keelokanku sedemikian rupa. Karena inilah, saya sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan dengan hatiku. Saya beritahukan kepadamu, biku, dengan keagungan yang besar. Tindakan jasa apa yang telah saya lakukan ketika terlahir sebagai manusia? Karena inilah, maka keagunganku cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanku menyinari segala penjuru. Kisah Istana Perempuan Setia kedua, Dutya Patibbata Wimana. Di Sawathi dikatakan ada seorang umat awam perempuan lain yang merupakan istri yang setia, percaya, dan memiliki keyakinan. Ia menjalankan 5 peraturan dan memberikan dana sesuai kemampuannya. Setelah meninggal, ia terlahir di alam 33 dewa.
sisa cerita ini sama dengan cerita sebelumnya. Kemudian, Yang Mulia Maha Moggallana berkata demikian. Menaiki istana dengan pilar-pilar batu permata hijau laut berkilau, gemerlap, berwarna-warni. Di sana engkau berdiam, Dewi dengan keagungan besar, dengan berbagai bentuk kekuatan kesaktian. Dan para perimu ini di setiap sisi menari, menyanyi, dan bersenang-senang. Engkau mencapai kemampuan kesaktian para dewa memiliki keagungan yang besar. Tindakan jasa apakah yang telah engkau lakukan ketika terlahir sebagai manusia? Karena apakah maka keagunganmu cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanmu menyinari segala penjuru? Dewata itu, karena gembira ditanya oleh Yang Mulia Maha Moggallana, ketika diberi pertanyaan, menjelaskan perbuatan yang memberikan buah itu. Ketika saya terlahir sebagai manusia, di antara manusia, saya adalah umat awam perempuan dari yang memiliki visi. Saya menjauhkan diri dari perbuatan membunuh makhluk hidup. Saya tidak mengambil di dunia ini apapun yang tidak diberikan. Saya bukanlah orang yang minum minuman yang memabukkan. Tidak juga saya berbohong. Dan saya puas dengan suamiku sendiri. Dengan pikiran penuh keyakinan dan dengan penuh hormat, saya memberikan baik makanan ataupun minuman, pemberian yang melimpah. Karena inilah, maka keelokanku sedemikian rupa. Karena inilah, saya sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatiku. Saya beritahukan kepadamu, biku dengan keagungan yang besar, tindakan jasa yang telah saya lakukan ketika terlahir sebagai manusia. Karena inilah, maka keagunganku cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanku menyinari segala penjuru. Kisah Istana Menantu Perempuan. Di sebuah rumah di Sawadhi, ada seorang menantu perempuan yang berasal dari keluarga baik-baik. Ia melihat seorang Thera yang telah menghancurkan kekotoran batin, datang ke rumah itu untuk mengumpulkan dana makanan. Dipenuhi sukacita dan kebahagiaan, ia berpikir, telah muncul suatu ladang jasa tertinggi bagiku. Ia mengambil kue beras yang sebenarnya akan dimakannya sendiri, dan memberikannya dengan penuh hormat kepada Thera tersebut. Saat Thera menerimanya, berterima kasih kepadanya, dan kemudian pergi. Di kemudian hari, menantu perempuan itu meninggal dan terlahir kembali di alam 33 dewa. Kemudian, sisa cerita sama seperti yang dijelaskan pada kisah-kisah sebelumnya. Lalu, Yang Mulia Maha Moggallana Thera berkata demikian. Engkau yang berdiri dengan keelokan melebihi yang lain, Dewata, membuat segala penjuru bersinar bagaikan bintang penyembuh. Karena apakah maka keelokanmu sedemikian rupa? Karena apakah engkau sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatimu? Saya bertanya kepadamu,
Dewi dengan keagungan yang besar. Tindakan jasa apakah yang telah engkau lakukan ketika terlahir sebagai manusia? Karena apakah maka keagunganmu cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanmu bersinar ke segala penjuru? Dewata itu, karena gembira ditanya oleh Yang Mulia Mahamogalana, ketika diberi pertanyaan menjelaskan perbuatan apa yang memberikan buah itu. Ketika saya terlahir sebagai manusia di antara manusia, saya adalah menantu perempuan di rumah ayah mertuaku. Saya melihat seorang biku yang tanpa kekotoran batin, tenang pikirannya, tanpa kebingungan. Kepada beliau, dengan keyakinan dan dengan tangan sendiri, saya memberikan kue beras. Karena memberikan separuh dari jatah makananku, saya bersuka cita di hutan Nanda. Karena inilah maka keelokanku sedemikian rupa. Karena inilah saya sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatiku. Karena inilah maka keagunganku cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanku menyinari segala penjuru. Kisah Istana Menantu Perempuan Kedua. Dutya Sunisa Wimana. Sama seperti cerita sebelumnya, hanya saja di sini dananya adalah Kumasa. Yang Mulia Mahamogalana berkata, "Engkau yang berdiri dengan keelokan melebihi yang lain, Dewata, membuat segala penjuru bersinar bagaikan bintang penyembuh. Karena apakah keelokanmu sedemikian rupa? Karena apakah engkau sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatimu? Saya bertanya kepadamu, Dewi dengan keagungan yang besar. Tindakan jasa apakah yang telah engkau lakukan ketika terlahir sebagai manusia? Karena apakah maka keagunganmu menyinari segala penjuru?" Dewata itu, karena gembira ditanya oleh Yang Mulia Mahamogalana, ketika diberi pertanyaan menjelaskan perbuatan apa yang menghasilkan buah tersebut. Ketika saya terlahir sebagai manusia di antara manusia, saya adalah menantu perempuan di rumah ayah mertuaku. Saya melihat seorang biku yang tanpa noda, tenang pikirannya, tanpa kebingungan. Kepada beliau, dengan keyakinan dan dengan tangan sendiri, saya memberikan satu porsi. Setelah memberi beliau segumpal kumasa, saya bersuka cita di hutan Nanda. Karena inilah maka keelokanku sedemikian rupa. Karena inilah saya sejahtera di sini, dan di sana muncul apapun yang merupakan kesenangan sesuai dengan hatiku. Saya beritahukan kepadamu, biku dengan keagungan yang besar, tindakan jasa yang telah saya lakukan ketika terlahir sebagai manusia. Karena inilah, maka keagunganku cemerlang sedemikian rupa, dan keelokanku menyinari segala penjuru.